Entah apa yang ada dalam otak Dahlan Iskan ketika di webnya ia mengunggah postingan seorang dosen IPB bernama Desi Suyamto. Tak jelas apakah ia seorang dosen. Bahkan Dahlan Iskan sendiri pun meragukannya. Tapi intinya, ia dengan cepat membuat sebuah riset pendek tentang kadar keakademisan Ade Armando. Dan intinya, ia ingin menafikan kadar popularitas Ade dengan menyajikan data-data capaian publikasi ilmiahnya berdasarkan metrik Scopus Index berskala internasional. Dan hasilnya, ia menilai Ade hanya bernilai 1. Disimpulkannya, capaian publikasi ilmiah internasionalnya masih kalah dengan seorang mahasiswa pasca sarjana yang baru saja lulus. Berita sampah tendensius seperti ini kok bisa-bisanya terpublikasi? Hanya sekedar penguat sikap rasisnya bahwa ia memaklumi apa yang dialami oleh Ade Armando. Lalu, seorang guru besar dari UGM bernama Karna Wijaya, yang juga entah karena saking jelek selera humornya, sehingga kompak dengan istrinya bukan sekedar mentertawakan Ade Armando, tapi juga melecehkannya sedemikian rupa. Hingga apa dia memandang Ade sebagai sesuatu yang pantas disembelih. Ini adalah fenomena gunung es. Ia hanya seorang yang sial dari mungkin ratusan dosen lain berwatak sejenis di perguruan tinggi negeri tertua di negeri ini. Tentu saja celotehnya tak bisa disederhanakan sebagai salah pencet touch HP atau sekedar gagal mengelola jari jemari. Fenomena Karna Wijaya adalah gambaran nyata betapa pede dan leluasanya seorang akademisi bersikap seenaknya di ruang publik. Hingga menarik untuk ditunggu sikap tegas apa yang akan diambil pimpinan Senat UGM untuk memberikan institusinya. Dari manusia-manusia berwatak pengecut yang gampang meminta maaf, tapi barangkali tidak akan pernah bisa memperbaiki watak rasis, fasis, dan anti-humanisnya itu. Satu lagi, di mana sebuah lembaga penelitian resmi di ITB tanpa malu mempublikasikan sebuah produk yang alih-alih temuan ilmiah yang bermutu, malah produk yang sangat sektarian, substitusi dari hal-hal yang tidak prinsipil dalam kehidupan publik. Sebuah cairan penghilang najis yang sekedar mengganti tanah yang mudah didapatkan di mana saja. Lalu, di mana sisi pengabdian masyarakatnya? Di mana etika Tridharma perguruan tinggi yang menjadi misi utama sebuah PTN? Akhirnya, wajah dunia pendidikan saat ini benar-benar membuat kita frustasi, tak berujung dan tak alang kepalang. Selain mencetak generasi muda yang profesional dan kompetitif di pasar kerja, pendidikan karakter, pendidikan budi pekerti menjadi perhatian serius pemerintah. Kita harus bersama-sama memperkokoh pendidikan Pancasila, dan ini telah dibumikan oleh BPIP yang terus-menerus ke seluruh penjuru tanah air melakukan pembumian Pancasila. Menjaga toleransi antar anak bangsa dan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatkan sikap gotong royong masyarakat yang terus akan kita gelurakan. Dulu, di masa Orde Lama yang kemudian dilanjutkan Orde Baru, sistem pendidikan dan menteri-menteri berbasis dan berasal dari lingkungan taman siswa. Sebuah sistem pendidikan yang berakar pada nasionalisme dan budi pekerti yang kemudian justru dianggap kuno dan ketinggalan zaman. Tapi sekarang, sekolah negeri berubah menjadi sekolah beragama hanya dengan mengubah kosakata budi pekerti menjadi berakhlak, beriman, bertakwa. Kemudian infiltrasinya merasuk
ke kementerian-kementerian lain yang juga mengelola jenis-jenis pendidikan kejuruan atau kekhususan yang pada akhirnya wajahnya jadi sama saja. Menjadi rumah sempit yang tak lagi mampu menumbuh kembangkan generasi penerus bangsa. Tak akan pernah hanya besar di visi misi, tapi loyo dalam pertarungan dan kompetisi di dunia nyata. Di era inilah, Presiden Jokowi menunjuk Nadiem Makarim sebagai jalan keluar selaksa masalah sekaligus. Ya, agar terbebas dari afiliasi masa lalu, kompetensi dunia kerja, dan mungkin yang terburuk, dunia pendidikan yang makin efektif dan efisien. Tapi, ya begitulah, maksud baik tinggallah maksud baik. Padahal, dunia pendidikan adalah medan perang politik sesungguhnya. Bila di tingkat pendidikan dasar dan menengah, orang tua tak lebih kerbau dicocok hidung yang tak berdaya karena berharap pendidikan gratis. Maka, perguruan tinggi negeri adalah anomali sempurna yang tak kalah mengerikannya. Sudah harus bayar mahal atas nama fasilitas pendidikan bermutu, harus berebut kursi hanya untuk kebanggaan di media sosial. Sementara si anak dimanipulasi dengan nilai-nilai akademis yang baik, yang tak benar-benar menunjukkan kapasitas dan kapabilitas mereka sebenarnya. Nilai tinggi dan selempang cum laude diberikan sebagai imbalan membayar kursi yang harus dibayar sangat mahal, tapi saat lulus, bingung dan galau ketika harus memasuki kerasnya dunia kerja. Ironi tersebut belum selesai. Ada sebuah watak primitif yang seharusnya tak boleh ada dalam dunia pendidikan. Dan hal itu mencapai puncaknya ketika seorang dosen UI yang seorang muslim, di satu pihak, mau disembelih oleh dosen muslim lainnya dari perguruan tinggi negeri berbeda, di mana keduanya semestinya saling menghormati, melindungi, dan mengasihi. Fenomena-fenomena di atas semestinya makin menyadarkan masyarakat untuk jangan terlalu bangga dan menilai secara berlebihan mengkuliahkan anak-anak mereka di PTN-PTN tersebut. Zaman berubah, harusnya juga selera dan cara pandang orang tua berubah. Tanpa sadar, PTN terhormat yang secara ranking paling tinggi di Indonesia itu sedang mempertontonkan sisi borok, bosok, dan buruknya. Mereka bukan saja telah gagal, mereka dengan ringan mempermalukan dirinya sendiri. Dan fenomena-fenomena ini yang sangat terlambat adalah munculnya kesadaran beberapa orang tua untuk tidak lagi mengkuliahkan anak-anaknya di dalam negeri. Fenomena brengsek ini sudah berlangsung nyaris 15 tahun terakhir. Di luar negeri, ada puluhan alternatif pendidikan tinggi yang lebih beradab, futuristik, dan berkemanusiaan. Yang jauh lebih murah, jauh lebih bermutu, yang lebih memandirikan anak. Apakah kita harus kaya dulu untuk itu? Apakah semudah itu juga? Tentu saja tidak. Masalah terutama bukan pada anak-anak kita, tapi pada model parenting yang kita lakukan sejak dini. Bagaimana kita jadi teladan yang baik, sedikit berani bersikap tega agar anak-anak lebih berkarakter dan memiliki tanggung jawab. Ya, bukan malah tiap hari flexing hasil ini itu yang sebenarnya hanya situasional, melemahkan dan juga manipulatif. Gunakan media sosial bukan tempat report bagaimana kita membesarkan anak-anak, dan ia adalah media untuk melindungi masa depan anak-anak dari hasrat hidup orang tua yang keblinger, berlebihan, dan tak terkendali. Anak-anak kita bukanlah kayu tebangan yang harus pasrah saja kita angkut kemanapun sesuai selera kita. Ia seharusnya adalah benih yang tumbuh menjadi pohon dengan batang yang kuat dan akarnya menghujam ke tanah. Beneath it were the words, "Stay hungry, stay foolish." It was their farewell message as they signed off. Stay hungry, stay foolish. And I have always wished that for myself. And now, as you graduate to begin anew, I wish that for you. Stay hungry, stay foolish.
Thank you all very much.